عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih di bagian ke-14, yaitu memaafkan orang lain. Selanjutnya beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya kondisi manusia dalam hal ketika dia terzalimi, ada orang yang membalas dan dia membalas tapi melebihi apa yang dia dapatkan, dan ini adalah perbuatan zalim. Artinya dia punya hak untuk membalas, namun saat dia membalas dia melampaui batas, maka dia berbuat zalim pada orang lain juga pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu dia membalas, mengambil haknya sesuai dengan kadarnya, tidak lebih dari apa yang dia terima. Kemudian yang ketiga adalah yang memaafkan, dan ini yang paling baik. Dia termasuk dalam golongan sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan
perkara-perkara yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin supaya bisa membantu dia untuk menjadi orang yang memaafkan. Ada hal-hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam yang harus kita perhatikan supaya mudah menjadi pemaaf. Pertama, kata beliau, an yatafakkara al-'abdu fi husni thawabil ladzi wa'adahu Allahu liman 'afa wa safaha wa kadhama al-ghaidh. Hendaklah seorang hamba selalu mengingat, dia berfikir tentang ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang memaafkan. Dia ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar, menjanjikan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang memberi maaf, bagi orang-orang yang mengendalikan amarahnya. Ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, di antaranya bagi orang yang memaafkan, maka kelak nanti dia di yaumil qiyamah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia. Lalu kemudian dia dipersilahkan untuk memilih. Dipersilahkan untuk memilih bidadari yang dia mau. Itu di antara janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang memberi maaf. Maka hendaklah setiap kita mengingat janji Allah ini. Ya. Yang kedua, an ya'lama annahu idza 'afa wa ahsana awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi. Hendaklah ya, setiap kita mengetahui apabila kita memaafkan lalu kemudian berbuat baik kepada saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan, Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan ya di dalam hati kita ya bersih ya dari kedengkian terhadap saudara kita, ya, bersih dari hasad, iri ya terhadap saudara kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan pada kita hati yang ya bersih dari sifat curang, ya mencurangi saudara kita, ya, benci terhadap saudara kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan ya, membersihkan hati kita, membersihkan hati kita dari keinginan-keinginan yang buruk, ya. Ini bagi siapa yang memaafkan saudaranya dan kemudian dia berbuat baik kepada saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan tanamkan di dalam hatinya ya ini kebersihan ini, ya, memberikan kepadanya hati yang bersih. Wa hasala lahu min halawatil al-afwi, dan dia tentu akan memperoleh, akan merasakan ya, kelezatan ya, nikmatnya, manisnya ya memaafkan. Ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahwa saat ada orang yang menzalimi kita, yang berbuat buruk kepada kita, kita punya hak untuk membalas. Ya, kita punya hak untuk membalas.
Saat kita balas, apa yang kita rasakan? Puas? Hanya sesaat saja. Tetapi ketika kita memaafkan, maka kepuasan itu lebih daripada kita membalas. Ya. Nah, sini beliau katakan orang yang memaafkan itu akan merasakan kelezatan, ya, manisnya, ya, memberi maaf. Ya. Dan itu akan dia rasakan ketika di dunia dan nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kebaikan atas apa yang dia lakukan itu memberi maaf. Kemudian yang ketiga, an ya'lama annahu man taqama ahadun qattun li nafsihi illa awrathahu dzalika dhullan yajiduhu fi nafsihi. Dan hendaklah kita memperhatikan, kita mengetahui bahwasanya tidak ada seorang yang dia membalas keburukan orang lain untuk mendapatkan kepuasan diri, melainkan itu hanya melahirkan apa? Kehinaan pada diri sendiri. Itu hanya akan melahirkan kehinaan pada diri sendiri. Adapun memberi maaf, maka Allah akan muliakan dia. Ya, ketika memberi maaf Allah akan muliakan. Ya, tapi dia tidak memberi maaf, itu hanya akan menghinakan dirinya sendiri. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Ya, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Allah Subhanahu wa taala tidak menambah posisi atau kedudukan seorang hamba yang memberi maaf kecuali akan ditambah kemuliaannya. Maka orang-orang yang memberi maaf itu adalah orang-orang yang mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia tentunya akan dimuliakan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mudah bagi Allah untuk menjadikan juga dia mulia di hadapan makhluknya. Ya, sebagaimana yang disebutkan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia, Allah Jalla wa ala, akan memberitahukan kepada Jibril alaihissalam bahwa Allah mencintai fulan. Allah perintahkan kepada Jibril untuk mencintainya, dan juga menyampaikan kepada penduduk langit supaya mencintai si fulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dicintai oleh penduduk langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di dunia mendapatkan penerimaan yang baik. Dia pun akan dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika salah seorang khalifah memberi wasiat, meminta wasiat, meminta nasihat, maka beliau menyampaikan satu pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun manusia murka, maka Allah akan ridha kepadanya, dan Allah akan jadikan manusia juga ridha kepadanya. Siapa yang mencari keridhaan manusia sedangkan Allah Subhanahu wa taala murka, maka kemurkaan Allah itu padanya, dan Allah akan jadikan juga manusia murka kepadanya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi maaf itu adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memuliakan hamba-hamba pemaaf di hadapan
ya makhluknya. Kemudian yang keempat, an yudzakkira nafsahu anna al-jazaa min jinsil amal. Ya hendaklah ya kita selalu mengingatkan diri kita bahwasanya al-jazaa min jinsil amal. Balasan yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan amal yang kita lakukan. Ya kalau dalam pepatah kita, apa yang ditanam maka itu juga yang akan dia tuai, ya. Apa yang ditanam maka itu pula yang akan dia tuai, akan dia panen. Nah, kalau seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain, dia pun akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya jika dia melakukan keburukan, yang akan dia dapat juga adalah keburukan. Kalau dia memberi maaf, maka dia juga akan dimaafkan. Ya. Dimaafkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. An yudzakkira nafsahu annal jazaa'a min jinsil amal. Wa annahu yani nafsahu zalimun mudhnibun. Dan ingat bahwa kita ini penuh dosa, selalu berbuat dosa. Tidak ada yang bisa memaafkan, yang mengampuni dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna man 'afa 'anil nas 'afallahu anhu. Siapa yang memaafkan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Wa man ghafara lahum ghafarallahu lahu. Siapa yang mengampuni ya perbuatan-perbuatan buruk manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampuni dosa-dosanya. Fa idza syahida anna 'afwahu 'anhum wa safhahu wa ihsanahu ma'a ihsa'atihim ilaihi kana sababan li an yajziyahu Allahu kadzalika min jinsi amalihi. Maka siapa yang menyadari ya bahwasanya ya maaf yang dia berikan kepada saudara-saudaranya, ya kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada saudaranya, sekalipun ya mereka berbuat ya buruk kepadanya, ya maka itulah yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ya. Faya'fu anhu wa yasfah wa yuhsina ilaihi ala dhunubihi. Ya, Allah berbuat baik juga kepadanya. Ya. Kita berbuat dosa kepada Allah, tapi Allah berbuat baik kepada kita. Dengan diampuni, ya diberikan juga kebaikan-kebaikan. Karena apa? Kita memaafkan kesalahan orang lain, kita berbuat baik juga kepada mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan kita, urusan-urusan kita. Ya. Nah, ini yang disebut dengan al-jazaa'u min jinsi al-amal. Balasan yang akan kita terima itu sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Nah. Kayak ini kata beliau rahimahullahu taala, cukuplah bagi orang yang berakal ya untuk menjadikan ini satu alasan supaya dia memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Kalau kita memaafkan maka Allah akan maafkan. Ini yang pernah kita sebutkan ya, seorang ayah ya, sudah berapa kali kita sebutkan itu. Seorang ayah yang ya menyuruh anaknya untuk pergi menagih hutang, lalu kemudian dia katakan, kalau engkau dapati dia dalam kesulitan, sampaikan bahwa bapakku sudah menganggap lunas hutangmu. Mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni bapakmu ini. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jazaa min jinsil amal. Balasan yang kita terima itu sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Kemudian yang kelima,
an ya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talaba al muqabalah dha'a alaihi zamanuhu. Ketahuilah bahwa siapa yang sibuk untuk membalas keburukan orang lain kepadanya, ya, maka sejatinya dia membuang-buang waktu. Ya, dia membuang-buang waktu saja. Dan hatinya pun itu akan galau terus. Selama dia belum bisa membalasnya, dia akan terus berpikir bagaimana caranya untuk bisa membalas. Ya, hatinya selalu galau, kacau. Ya. Dia akan luput dari kebaikan-kebaikan yang lain, maslahat-maslahat yang lainnya. Ya. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang terabaikan. Karena apa? Dia sibuk untuk mencari cara bagaimana supaya bisa membalas, ya, membalas keburukan orang padanya dengan balasan yang setimpal. Ya. Tapi kalau dia maafkan, selesai. Bahkan dia mendapatkan kebaikan yang lebih besar. Ya. Dia maafkan, ya, selesai urusannya. Dia tidak akan sibuk. Dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seringkali yang menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan justru kita sendiri. Ya, karena pikiran-pikiran kita. Ya. Ya, karena rencana-rencana kita yang tidak memberikan manfaat kepada kita, sehingga kita terhalangi dari banyak kebaikan. Ya. Salah satu pikirannya ini, kita berpikir bagaimana caranya supaya bisa membalaskan sakit hati saya sama dia. Ya. Ya. Dia luput dari banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian yang keenam, an yatadzakkara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattun. Hendaklah dia ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan orang lain terhadap dirinya. Ada orang lain yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas. Nah, kita perhatikan jamaah sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Beliau disakiti, tapi beliau tidak membalas. Padahal kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, fa idza kana hadza khairu khalqillahi wa akramahum 'ala Allahi lam yantaqim li nafsihi ma anna adahu adallah. Ya, padahal orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini berkaitan dengan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang orang-orang musyrikun lakukan kepada dirinya sendiri. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membalas. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia, ya, orang terbaik. Ya. Tapi beliau tidak membalas. Ya. Ini berkaitan dengan, ya, pribadinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau hak Allah Subhanahu wa taala, ya, hak Allah Subhanahu wa taala, maka beliau membalasnya. Ya. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, maka kita wajib untuk membalas, untuk membela. Ya. Karena itu adalah tuntutan, adalah konsekuensi dari ucapan kita, dari syahadat kita. Ya. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang bahwa, ya,
Buat apa kita mau menolong Allah? Buat apa kita mau menolong Nabi? Ya. Ya. Mereka katakan, ya Allah itu kan maha kuasa, kenapa mau ditolong? Ya biar saja, dia yang urus agamanya sendiri. Ya. Ya, ini adalah ya, kejahilan, ini adalah kerancuan di dalam berpikir. Ya. Buat apa kita membela Nabi SAW? Kenapa kita marah kalau Nabi SAW disakiti atau dilecehkan? Lah Nabi sendiri kan tidak marah. Mereka seperti itu. Ya. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala ya dilecehkan, Nabi SAW dilecehkan, maka kewajiban kita sebagai konsekuensi dari ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, membela kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala, membela keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, membela kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika kita biasa-biasa saja, kita abaikan, peduli amat. Nah ini ya, dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disakiti oleh orang-orang kufar, beliau tidak membalas. Karena itu adalah haknya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedangkan kita sebagai umat Muhammad, ya, kita wajib untuk membela beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pribadi kita yang disakiti, kita membalas. Siapa yang lebih mulia antara kita atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kita sebutkan orang yang paling mulia. Ketika beliau disakiti, beliau tidak membalas. Ya. Beliau orang yang sudah diampuni segala dosanya. Lah kita banyak dosa. Dosa-dosa kita belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita membalas. Kalau kita membalas tidak ada apa-apa yang kita dapatkan. Tapi kalau kita memaafkan, maka dosa-dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, an yata'ammala fil amri alladhi udhiya li ajlihi. Ya, hendaklah memperhatikan ya atas dasar apa ya dia disakiti. Ya, atas dasar apa kita ini disakiti oleh orang lain. Fa in kana udhiya ala ma fa'alahu lillah aw ala ma amara bihi min ta'atihi wa naha anhu min ma'siyatihi wajaba alaihi sabru. Apabila kita disakiti karena satu perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau perbuatan yang kita lakukan itu meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu karena itu kemudian kita disakiti, maka wajib bagi kita bersabar. Ya. Kita menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian ya, kita disakiti, dizalimi dan sebagainya, maka wajib bagi kita bersabar. Nah. Walam yakun lahul intiqam, ya tidak boleh dia membalas. Fa innahu qad udhiya fillahi fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Ya. Dan ya seorang itu ya boleh jadi, dan ini sering terjadi. Bahkan sejak ya nabi yang pertama, rasul yang pertama diganggu, disakiti oleh manusia. Padahal mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tidak membalas. Ya, bahkan Nabi Nuh alaihissalam, beliau menganggap doa yang beliau panjatkan, yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan kaumnya, itu adalah satu kesalahan. Jadi ketika orang-orang datang meminta syafaat kepada Nuh alaihissalam, ya'tadir, beliau beruzur, saya tidak bisa memberi syafaat. Ada satu kesalahan yang saya lakukan. Apa itu? Mendoakan supaya kaumnya
dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ya gangguan dari kaumnya itu begitu besar kepadanya. Ya maka dalam hal kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mendapatkan gangguan, ya, bersabar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar. Kemudian wa in kana qad udhiya ala hadzin dunyawi falyuwattin nafsahu ala sabri. Apabila ya kita diganggu, disakiti karena persoalan dunia, karena urusan dunia, ya maka hendaklah mengkondisikan hati kita, mengkondisikan jiwa kita supaya bisa bersabar. Ya. Fa inna nailal hududhi allati hiya dunahu amrun amarru minas sabri. Karena untuk mendapatkan sesuatu, kita dalam usaha untuk mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu apa yang kita inginkan, ya terkadang itu lebih berat daripada bersabar. Ya. Faman lam yasbir ala harril hawajir wal amtari wal thuluj wa masyaqqatil asfar wa lususit tariq wa illa fala hajata lahu fil mutajarah. Nah, ini beliau berikan ya perumpamaan. Ya. Siapa yang tidak bisa bersabar, siapa yang tidak bisa bersabar dengan panasnya, ya, pahit getirnya, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, tidak bisa bersabar dengan hujan, ya, yang menimpanya dalam perjalanan, ya, mungkin juga ada, ya, dingin, ya, beratnya dalam perjalanan. Belum lagi kalau ada perampok di jalan. Ini bagi para pedagang. Ya, pedagang di zaman dulu ya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, satu negeri ke negeri yang lain, melakukan perjalanan yang jauh. Apalagi kalau di Arab, ya, yang panas. Nah, kalau tidak bisa bersabar dengan tantangan itu, ya jangan jadi pedagang. Ya, kata beliau rahimahullah taala. Jangan jadi pedagang. Kalau tidak bisa bersabar dengan itu. Nah, wa hadza amrun ma'lumun 'indan nas anna man sadaqa fi talabi syai'in minal asya' badala minas sabri fi tahsilihi biqadri sidqihi fi talabihi. Dan ini sudah hal yang lumrah di kalangan manusia. Siapa yang menginginkan sesuatu, ya, siapa yang menginginkan sesuatu, dia benar-benar menginginkan sesuatu, maka tentu dia akan mencurahkan segala tenaganya. Dia akan benar-benar bersabar supaya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Ya. Ya. Kalau istilah kita apa? Menjadda wajada, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Bagian dari kesungguhan itu adalah as-sabar, bersabar. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah isya ini? Baik, diadzan dulu, kita lanjutkan setelah isya. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8, an ya'lama anna sabrahu ala man adahu wa ihtimalahu lahu yujibu ruju'u khasmihi an zulmihi wa nadamatihi wa i'tidharihi walau min nasi lahu. Hendaklah kita mengetahui bahwa kesabaran kita atas apa yang dilakukan oleh orang lain, ya, terhadap diri kita, ya, perbuatan yang mereka lakukan yang menyakitkan kita bersabar dengannya, maka ya ini akan melahirkan apa?
si pelaku yang berbuat buruk ini dia bisa saja ya kembali, artinya dia kembali, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa saja menyesal. Ya. Dia menyesal telah menyakiti kita karena kita bersabar. Ya. Dia menyesal dan dia minta maaf. Ya. Dan bisa juga menghasilkan apa? Laumun nas lahu, celaan manusia kepada si pelaku ini, keburukan ini. Fayaudu ba'da idaihi lahu mustahyiyan minhu nadiman ala ma fa'alahu. Nah, dengan demikian orang-orang mencelaknya, dia merasa malu, dia kembali, dia datang kepada kita meminta maaf. Ya. Nah, kita bersabar, kita tidak membalas apa-apa. Bahkan bisa jadi bal yasiru muwaliyan lahu. Ya. Dia bisa jadi orang yang paling dekat dengan kita. Bisa menjadi orang yang paling akrab, yang selalu membela kita, padahal sebelumnya dia selalu menyakiti kita. Ya. Dan ini ya dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang ya di antara mereka yang dahulunya itu sering menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak pernah membalasnya, justru ya mereka menjadi pembela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya di dalam surah Fussilat, ya dalam surah Fussilat ayat ya 34 dan 35. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ya, balaslah dengan yang lebih baik. Ya, ada orang yang berbuat buruk pada kita, maka balaslah dengan yang lebih baik. Maka orang-orang yang ya mereka itu ya, yang bersengketa dengan kita, yang dia berbuat buruk kepada kita, ya, yang dia memusuhi kita, maka ini akan bisa berubah. Akan bisa berubah menjadi apa? Ka'annahu waliyyun hamim. Ya, menjadi seperti orang yang apa? Yang sangat akrab sekali dengan kita. Orang yang sangat dekat sekali dengan kita. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ya. Ya. Dan ya, sifat-sifat yang baik itu yaitu kita bersabar lalu kemudian memberi maaf, ya. Ya. Tidak akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kepada orang-orang yang ya mereka memang benar-benar mau bersabar, ya. Dan dengan bersabar itu jamaah sekalian itu harus untuk menjadi orang yang sabar itu harus dilatih, ya, as-sabru bit tasabbur. Untuk menjadi orang yang sabar ya harus melatih kesabaran. Wal ilmu bit ta'allum. Untuk menjadi orang yang berilmu harus ta'allum, harus belajar. Ya. Wal hilmu bit tahallum. Ya. Jadi orang yang lapang dada, yang bijak ya harus dengan membiasakan diri dengan itu. Nah, dan ini tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karunia ini kecuali kepada orang-orang yang benar-benar mereka mau bersabar. Dan ya, ini juga tidak diberikan, ya, tidak akan dianugerahkan ya kecuali kepada orang-orang yang mempunyai kebaikan atau keberuntungan yang besar. Ya. Ya, orang-orang yang melakukan ini, yang dia membalas keburukan dengan kebaikan, yang mereka adalah orang-orang yang memang terus berusaha untuk bersabar, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberuntungan yang melimpah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya yang
berapa? Ke-8, ke-9. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, an yatanabbah annahu rubbama kana intiqamuhu wa muqabalatuhu sababan li ziyadati syarrin khasmihi. Dan hendaklah berhati-hati. Ya, berhati-hati. Ya. Boleh jadi ketika dia membalas, ya, ketika kita membalas keburukan orang lain kepada kita, ya, boleh jadi itu justru menjadi sebab si pelaku keburukan ini bertambah keburukannya. Ya. Kalau istilah kita apa ya, lebih bajadi ya. Bukan cuma kita yang dia perlakukan dengan buruk, justru orang lain juga dia perlakukan dengan buruk. Ya. Dan bahkan juga bisa apa? Ya, menyebabkan dia semakin kreatif. Kreatif untuk apa? Mencari cara bagaimana supaya bisa menyakiti kita. Ya. Makanya itu jamaah sekalian, saat ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita balas, ya, dia akan mencari yang lain lagi, dia bikin lagi. Ya, kita balas lagi, dia cari yang lain lagi, dia bikin lagi. Ya. Tapi kalau kita maafkan, kita dapat pahala. Selesai ya sudah, dia merasa puas, kita tidak balas, selesai sudah keburukannya. Ya. Kalau kita doakan hidayah, kita doakan rahmat kepada dia, ya, Allah kabulkan, ya, maka berlimpah pahala kita. Ini juga selalu kita perhatikan. Nah ini kata beliau, fa idza sabara wa afa amina min hadzal darar. Ya, kalau kita bersabar, kita maafkan, ya, bisa selamatlah kita dari keburukan ini. Wal aqilu la yakhtaru a'dhamu dararain bidaf'i adnahuma. Kata beliau, orang yang berakal itu, ya, dia tidak akan memilih, ya, orang yang berakal itu tidak akan memilih, ya, mudarat yang lebih besar. Ya, ada dua mudarat, tapi orang yang berakal dia tidak akan memilih mudarat yang lebih besar. Ya. Dan para ulama juga mengatakan, ya, orang yang berakal itu adalah yang bisa membedakan dua mudarat, mana yang lebih kecil mudaratnya. Itu yang dia pilih. Itu orang yang berakal. Nah, ada dua keburukan di hadapannya. Mana keburukan yang paling kecil, ya, itu yang dia pilih. Nah, itu orang yang berakal. Ya. Ya. Kemudian wa kam qad jalaba al-intiqam wal muqabalah min syarrin ajazahu sahibuhu an daf'ihi wa kam qad dhahabat nufusun wa ri'asatun wa amwalun law afa al-madhlum la baqiyat alaihi. Kata beliau, banyak orang-orang yang ketika mereka membalas keburukan orang lain, lalu kemudian, ya, pada akhirnya dia tidak bisa lagi mencegah, ya, keburukan-keburukan yang datang padanya. Ya. Banyak juga, ya, kata beliau, ya, orang-orang yang zahabat nufusun wa ri'asatun wa amwalun, ya, hilang nyawanya, ya, hilang kedudukannya, ya, hilang juga hartanya. Ya, karena apa? Dia tidak memberi maaf. Ya. Ada orang yang punya kedudukan, terus orang lain apa? Berbuat buruk kepadanya, dia balas keburukan itu. Akhirnya karena dia membalas justru hilanglah kedudukannya. Ya. Hartanya juga hilang, ada darah yang tertumpah. Ya. Ini karena apa? Membalas. Ya. Tapi kalau dimaafkan, ya, selamatlah semua itu. Nah. Kemudian selanjutnya yang ke-10, anna man i'tada al-intiqam
walam yasbir la budda an yaqa'a fi dzulmi. Ya, orang yang dia sengaja, dia berusaha untuk membalas, dia tidak bersabar, maka dia akan jatuh kepada perbuatan zalim. Ya, dia akan jatuh pada perbuatan zalim. Fa inna nafsa la taqtasiru ala qadril adlil wajib laha. Karena kecenderungan jiwa, nafsu itu, ya, seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah taala, ya, ketika ada orang yang disakiti lalu kemudian dia ingin membalas, dia ingin mengambil haknya, maka nasihat Fudail bin Iyad apa? Ya, kalau kamu mau mengambil haknya dan bisa berbuat adil, ya silakan. Ya, tapi kalau tidak, hati-hati. Ya, lebih baik kau maafkan, karena kau pasti akan berbuat zalim. Ya, kecenderungan nafsu itu saat kita mendapatkan keburukan, kita ingin membalas, kita balas lebih dari apa yang didapatkan. Ya. Dia dorong kita misalnya, ya ini misalnya, dia dorong kita, tidak jatuh, ya kita balas, kita dorong kuat, jatuh orangnya, ya, itu sudah lebih, maka kita berbuat zalim kepada orang itu dan juga zalim kepada diri sendiri. Kenapa kita zalim kepada diri sendiri? Karena sudah berbuat dosa. Apa dosanya? Tidak adil. Nah, sini kata beliau rahimahullah taala, orang yang membalas itu cenderung apa? Dia berbuat zalim. Karena itu kecenderungan nafsu. Ya. Wa rubbama ajizat 'anil iktisar 'ala qadril haqq. Ya, dia tidak mampu untuk berbuat adil. Fa innal ghadaba yakhruju bi sahibihi ila haddin la ya'qilu ma yaqulu wa yaf'al. Ya, karena orang kalau sudah marah, ya orang kalau sudah marah itu hilang akalnya. Ya. Sudah kita sebutkan dalam pembahasan ya Riyadhus Shalihin atau di sini juga. Ya, al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu apa? An-nadam. Al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu an-nadam. Marah itu, emosi itu ya awalnya kegilaan. Ya seperti orang gila. Akhirnya endingnya apa? Menyesal. Ya, itu bisa kita lihat dalam rumah tangga misalnya. Istri saking marahnya semua yang ada di sampingnya dihamburkan semuanya. Atau suami karena marah ya, semuanya dihamburkan. Begitu sudah selesai, garuk kepala. Kenapa? Mau beli baru lagi. Menyesal. Ya. Ya, naudzubillah kalau dia pukul istrinya. Ya. Begitu sadar menyesal, sobangka kasihan istri. Sudah. Kalau istri sudah menuntut, selesai. Nah, itu haknya dia. Ya, dan selalu penyesalan itu datang belakangan, tidak ada penyesalan di depan. Ya. Itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhati-hati ketika kita marah. Nah, kalau kita disakiti ya pasti marah. Kendalikan amarah itu supaya tidak berbuat zalim, supaya nanti tidak menyesal. Nah, kemudian kata beliau, fal madlumu yantadhiru an-nasra wal 'izza. Orang yang terzalimi itu sebenarnya dia menanti pertolongan. Ya, dia mengharapkan kemuliaan. Fa idzan qalaba zaliman fasayantadhiru al-maqta wal 'uqubah. Al-maqta wal 'uqubah. Kalau sudah berubah ya dari mazlum, dari yang terzalimi ya menjadi yang berbuat zalim, ya maka ya akibatnya adalah dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terzalimi dan dia memaafkan, dia mengendalikan marahnya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan di sisinya. Ya silahkan dipilih. Ya mau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau kita menjadi zalim lalu kemudian ya mendapatkan hukuman. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya yang ke-11
anna hadhihi al-madlamah allati zulimaha hiya sababun imma litakfiri sayyiatihi aw raf'i darajatihi fa idzan taqama wa lam yasbir lam takun mukaffirah li sayyiatihi wala rafi'atan li darajatihi. Bahwa perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, ya, perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang lain kepada kita itu bisa menjadi sebab, ya, bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Ya, kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Fa idzan taqama wa lam yasbir, kalau dia membalas, dia tidak sabar, maka tidak menjadi sebab terhapusnya dosa dan derajat kita juga tidak terangkat. Nah, pilih yang mana? Silahkan. Mau ya diampuni dosa-dosa kita, mau diangkat derajat kita, sabar, maafkan. Kalau tidak ya sudah, balas saja. Hati-hati, ada ancaman apa? Zalim. Baik. Kemudian selanjutnya yang ke-12, anna afwahu wa sabrahu min akbaril jundi lahu ala khasmihi. Ya, jadi dia memberi maaf lalu kemudian dia sabar. Ini adalah apa? Kekuatannya yang terbesar. Ya, kekuatannya yang terbesar. Fa inna man sabara wa afa kana sabruhu wa afuhu mujiban li dhulli aduwihi. Kalau dia bersabar dan dia maafkan, maka ini menjadi kekuatan besar baginya untuk apa? Menghinakan lawannya. Ya. Fa khaufuhu wa khasyatuhu minhu wa minan nas fa innan nasa la yaskutuna an khasmihi wa in sakata huwa fa idzan taqama zala dzalika kulluhu. Ya. Karena kalau dia diam, dia tidak membalas, ya, maka orang lainnya akan melihat. Ya. Orang lain justru akan ya bertindak. Ya. Dan ini ya bisa kita lihat dalam kehidupan ya sehari-hari. Ketika ada orang diam, orang baik, lalu kemudian dia dipukuli, ya dia disakiti, dia diam, tidak berbalas. Karena dia mampu sebenarnya untuk berbalas. Ya, dia diam. Orang lainnya akan membela. Ya. Tapi hati-hati kalau diteriaki. Diteriaki apa? Maling. Hati-hati. Diteriaki maling kemudian dipukul, wah sudah, tidak ada yang membela itu. Makanya cara selamatnya para pencuri, ya, kalau dia dikejar, ya, dia lari dan dia berbalik. Ya, dia berbalik. Kalau cuma satu orang yang berdusu, dia berbalik. Dia berteriak, ini maling pak. Sudah. Orang kaget dan berkelahi kan ya. Ini maling, yang dipukul apa? Yang diteriaki maling. Ya. Padahal dia yang dimaling. Ya. Ya. Nah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar, ya, kita tidak membalas. Ini adalah kekuatan yang besar baginya. Ya. Ya, orang-orang justru yang akan membelanya, ya akan melawan ya orang yang menyakitinya. Ya. Tapi kalau dia membalas ya sudah selesai. Ya sudah dia balas biar aja. Ya. Baik, kemudian selanjutnya annahu idza afa an khasmihi ishta'arat nafsu khasmihi annahu fawqahu. Kalau dia maafkan, ya kalau kita memaafkan ya lawan kita, maka lawan ini akan merasa apa? Dia akan merasa kecil, dia akan merasa ya hina. Dia akan merasa bahwa orang yang memaafkan ini lebih mulia. Ya, walaupun yang sudah kita sebutkan, sebagian orang mengatakan, ente ini
cemen dan sebagainya, ya. Mampu balas tapi tidak mau balas, ya. Ya, itu dalam pandangan manusia, ya. Tetapi di hati kecilnya, kalau kita bahasakan demikian, di hati kecilnya orang yang berbuat buruk ini, dia merasa, oh, kasihan, dia merasa hina, ya. 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 Wa annahu qad rabiha alaihi fala yazalul khasmu yara nafsahu dunahu wa kafa bihadza fadlan wa syarafan lil afwi. Ya. Nah, orang yang berbuat zalim ini pun akan merasa hina, dia akan merasa, ya, yang memaafkan ini dia mendapatkan keuntungan, ya, keuntungan yang besar. Dia yang berbuat zalim ini rugi, ya. Ya pasti berdosa. Jadi berbuat zalim. Ya. Orang yang berbuat salah itu jemaah sekalian, ya, orang yang berbuat salah, ya, dan itu jelas-jelas salah, ya. Nalurinya itu pasti akan berkata, ini salah yang kamu lakukan ini, ya. Tapi seringkali dikalahkan oleh nafsu, oleh egonya, ya. Ego, rasa malunya dan sebagainya itu mengalahkan dia. Masa kamu ini orang kaya, kamu ini orang begini, ada kedudukan, masa mau kalah dengan dia ini sebagainya. Padahal dia sendiri tahu itu adalah kesalahan, ya. Nah, fitrah manusia itu pasti masih ada, ya, fitrah manusia itu pasti masih ada. Nah, baik. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah taala, annahu idza afa wa safaha kanat hadhihi hasanah. Kalau kita memaafkan, ya, maka itu adalah kebaikan. Fatuwallidu lahu hasanatun ukhra. Maka ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Wa tilkal ukhra tuwallidu lahu ukhra, ya. Kebaikan yang ini pun akan melahirkan kebaikan yang lain. Itu akan berantai, ya. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang ini akan melahirkan kebaikan yang baru, dan terus seperti itu, ya. Demikian pula keburukan yang dilakukan oleh seorang itu akan mengundang keburukan yang lain, ya, karena dia akan saling berkait, saling mengajak, ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungi, ya. Kita muhasabah, kita lihat pada diri kita sendiri. Di saat kita melakukan satu kebaikan, ada kebaikan lain yang mengikut. Di saat kita melakukan perbuatan dosa, ada perbuatan dosa lain juga yang akan mengikut, ya. Fal akil, maka orang yang berakal, orang yang cerdas, ya, dia memilih yang mendatangkan manfaat yang besar baginya. Satu kebaikan dia lakukan, ini insya Allah akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Ketika dia memaafkan, ya, ini adalah kebaikan. Bisa jadi akan lahir kembali, dia beri hadiah, ada kebaikan yang lain, apalagi dia doakan kebaikan, dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan yang lain akan lahir darinya, ya. Fala tazalu hasanatuhu fi mazidin fa inna min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha, ya. Ya. Jadi balasan dari satu kebaikan adalah lahirnya kebaikan yang lain. Kama anna min iqabis sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha, ya. Balasan dari keburukan adalah munculnya keburukan berikutnya. Wa rubbama kana hadza sababan linajatihi wa sa'adatihi al-abadiyah, ya. Nah, boleh jadi satu kebaikan yang kita lakukan lalu kemudian melahirkan kebaikan-kebaikan selanjutnya, ini adalah sebab dari keselamatan, ya, yang abadi, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan taqama wa intasara zala dzalika. Kalau dia tidak memaafkan, ya, dia membalas, ya, sakit hatinya, ya, maka dia tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, ya. Faman ta'ammala fi hadhihi al-ma'ani al-'azimah sayakunu laha wa la budda atharun 'ala qalbihi wa ta'thirun fi nafsihi 'afwan wa safhan wa tajawuzan amman asaa ilaihi wa hadha khairun lil 'abdi min baqa'ish syahna'i wal 'adawah. Maka kata beliau, ya, hafizahullah taala, siapa yang memperhatikan, ya, makna daripada al-afwi, ya, tujuan, ya, dari memaafkan ini, maka, ya, ini tentu akan memberikan
ya manfaat yang sangat besar. Ini akan memberikan pengaruh ya yang sangat besar di dalam jiwa kita yang memberi maaf, dan juga akan memberikan pengaruh yang besar kepada orang yang diberi maaf. Ya. Dan tidak ada manfaatnya jemaah sekalian. Tidak ada manfaatnya kita menyimpan amarah. Tidak ada manfaatnya kita menyimpan dendam. Ya. Ada ya juga nasihat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, memaafkan itu hal yang sangat baik ya, sebagaimana sudah kita sampaikan ya keutamaan-keutamaannya. Namun ada orang-orang yang ya kita beri maaf, ya kita beri maaf, tetapi harus diberikan efek apa? Jera. Ya. Kalau dia orang yang sudah dikenal memang pembuat onar, ya, orang yang sudah dikenal dia pembuat onar. Siapa saja dia bikin onar, ya dia sakiti. Maka yang seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kalau kita mampu untuk melaporkannya, untuk memprosesnya supaya dia masuk ke hotel Prodeo misalnya, lakukan. Supaya apa? Dia jera. Ya. Ada orang yang misalnya dia sudah dikenal, dia ini pancuri. Ya. Setiap kali dia mencuri, orang maafkan. Wah, ini jadi kebiasaan. Ya. Tidak boleh. Ya. Tapi yang seperti itu harus diberi efek jera. Bukan berarti karena diberi efek jera sudah kita ya main hajar. Ya, jangan main hakim sendiri, tapi main hakim rame-rame. Ya, tidak boleh. Ya. Tapi ya diproses. Proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, di negeri kita ya hukum yang berlaku seperti apa, itu yang kita lakukan. Nah, kalau yang berlaku hukum Islam ya diterapkan hukum Islam. Nah, baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya orang-orang yang mudah untuk memberi maaf. Ya, dan jangan kita ya membawa rasa marah, ya, dendam dalam hati kita, tidak bermanfaat. Justru itu hanya akan membuat ya kita sakit, ya, menyimpan amarah dalam hati, menyimpan dendam dalam hati, itu tidak mendatangkan manfaat. Ya, justru hanya mendatangkan mudarat, ya, penyakit, ya, dalam jiwa, juga penyakit pada fisik. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ya orang-orang yang mudah memberi maaf, ya, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله